Jangan salah, bayi baru lahir juga bisa punya masalah loh. Ini dia masalah yang sering dialami oleh bayi baru lahir. Yang pertama adalah kolik. Kolik ini adalah masalah bayi yang sebenarnya belum diketahui pasti sih apa penyebabnya, tapi biasanya ciri-cirinya adalah bayi menangis dalam waktu yang lama, biasanya 1-2 jam, dan ini berlangsung beberapa hari. Jadi kalau misalnya bayi menangis seperti ini, kamu bisa melakukan pijat I love you dan segera bawa bayimu ke dokter. Yang kedua adalah anemia. Anemia ini bisa dialami oleh bayi baru lahir. Bisa karena adanya darah yang keluar dari luka bekas pemotongan tali pusat. Bisa juga karena bayi ini dilahirkan oleh ibu yang anemia. Makanya kalian kalau hamil tuh harus banyak konsumsi zat besi dan vitamin C supaya kalian gak anemia dan tidak melahirkan bayi yang anemia. Lalu yang selanjutnya adalah masalah pencernaan seperti gumoh atau perut kembung. Gumoh ini biasanya berbeda dengan muntah ya. Kalau gumoh ini biasanya terjadi setelah menyusu karena biasanya refluks bayi belum sempurna, dia juga belum bisa membedakan lapar dan kenyang, atau kadang-kadang karena pemakaian grito yang terlalu erat. Karena jangan pakai grito terlalu erat. Solusinya kalian bisa menyedawakan bayi setelah menyusu. Kemudian bayi juga bisa mengalami kembung. Kembung ini perutnya tampak teraba keras, belendung dan bung gitu ya kalau ditekan. Nah, kembung ini biasanya karena ada udara yang masuk. Jadi pastikan ketika kalian menyusui itu posisi dan pelekatannya benar sehingga tidak terjadi kembung ini. Pastikan juga untuk menjaga supaya bayi ini tetap hangat, karena kadang-kadang kalau bayinya dingin itu bisa terjadi kembung juga. Selanjutnya ada masalah kulit. Nah, masalah kulit ini agak banyak ya pada bayi karena ini bisa terjadi akibat dari pengaruh hormon ibu yang masuk ke bayi melalui plasenta, bisa juga karena kulit bayi yang masih sensitif, bisa karena sistem imunitasnya yang memang masih belum berkembang sempurna. Jadi bayi itu mudah sekali mengalami ruam, baik itu ruam popok maupun biang keringat. Bisa juga bayi mengalami cradle crab gitu ya, jadi kayak ketombe di kepalanya gini. Sehingga pastikan kalian punya nih krim untuk mengatasi masalah-masalah kulit sederhana. Kalian bisa cek rekomendasi aku di kolom deskripsi, atau bisa bawa ke dokter kalau dirasa bayinya sudah mulai rewel atau lukanya ini, ruam-ruam di kulitnya ini jadi lecet, luka, bayinya jadi nangis terus, demam. Nah, itu harus bawa ke dokter. Pastikan juga untuk menjaga kebersihan ya, nggak cuma kebersihan bayinya aja dengan memandikan bayi, tapi juga kebersihan alat-alat yang ada di rumah, tempat tidurnya, gendongannya, bajunya. Pastikan juga untuk menggunakan alat kebersihan atau sabun yang khusus untuk bayi. Lalu ada diare dan konstipasi. Ini ada dua hal yang berbeda, tapi ini sering sekali dialami oleh bayi-bayi baru lahir karena biasanya pencernaan bayi itu belum berkembang sempurna. Nah, diare dan konstipasi ini cenderung lebih tinggi resikonya pada mereka yang tidak mendapatkan ASI. Karena apa? Karena ASI itu sebenarnya itu kan sangat mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian ASI juga mengandung antibodi, sehingga resiko ASI menyebabkan masalah pencernaan itu sangat kecil. Tapi kalau misalnya nih bayi sudah diberikan susu formula, maka bisa jadi terjadi diare atau malah konstipasi karena pencernaannya belum mampu untuk mencerna dengan baik. Jadi pastikan ya untuk menggunakan ASI, atau kalau misalnya karena sesuatu hal ibu tidak bisa menyusui dan bayi butuh suplementasi, pastikan untuk konsul ke dokter sehingga nanti susu formulanya yang diberikan itu dosisnya sesuai, jenisnya juga pas sesuai dengan advice dokter. Demam dan batuk pilek merupakan penyakit terakhir yang sering dialami bayi karena ya sistem imunitasnya belum berkembang. Jadi kadang-kadang kalau ada perubahan suhu seperti misalnya musim pancaroba, kemudian kalau misalnya dia bertemu dengan banyak orang yang orangnya itu mungkin nggak apa-apa, tapi sebenarnya dia bawa virus gitu, maka si bayi ini akan sangat mudah tertular. Karena itu pastikan untuk tidak terlalu sering mengajak bayi bertemu dengan banyak orang, apalagi kalau misalnya dirasa kondisinya sedang kurang fit atau memang sedang musim banyak penyakit. Biasanya kita tahu ya kalau pergantian musim panas ke musim hujan ini biasanya banyak yang sakit. Nah, itu usahakan untuk ya di rumah aja dulu lah gitu, dan pastikan untuk memberikan ASI karena ASI itu mengandung antibodi yang bisa membantu supaya bayi itu lebih cepat berkembang antibodinya dan lebih kuat. Nah, kalau misalnya bayi mengalami sakit, apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya adalah membawa bayi periksa ke dokter. Karena memang obat untuk bayi itu dosisnya sangat kecil, disesuaikan dengan usia dan berat badan bayi. Ketika bayi sakit, yang minum obat adalah bayinya, bukan ibunya. Jadi stop minum obat sembarangan dengan harapan obatnya masuk ke ASI dan nanti bisa menyembuhkan bayi ya. Karena yang benar itu bayi yang berobat, bayinya yang minum obat. Nah, itu tadi beberapa sakit yang sering dialami oleh bayi. Pastikan untuk selalu menjaga lingkungan tetap sehat dan bersih. Kalau misalnya ayahnya ngerokok, suruh merokoknya jauh-jauh, jangan deket-deket bayi. Semoga bermanfaat, dan kira-kira yang mana nih yang sudah pernah dialami oleh bayimu? Cerita di kolom komentar ya.